가족이 있었어? 때 찾는다고 여기저기 쑤시고 다니지 마시고. 강호 형님 와 계셔? 신지. Halo kawan tentang film. Selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Nocturnal. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini disutradarai Kim Jin Hwang dan diperankan Ha Jung Woo sebagai Bae Min Tae, Kim Nam Gil sebagai Kang Ho Ryong, Yoo Da In sebagai Cha Moon Yang, dan Jung Men Sik sebagai Seok Chang Mo. Mereka adalah pemeran utama dari drama ini. Film ini menceritakan tentang seorang mantan mafia yang kembali karena adiknya tewas dan istri sang adik pun turut menghilang. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Bagaimana keseruan film dari drama ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat Min Tae berangkat ke tempat kerjanya. Di situ ada demo karyawannya. Min Tae yang emosi langsung mengancam kepalanya untuk segera membayarkan gaji para karyawan. Setelah mendapatkannya, kemudian dirinya menabungkan uangnya dan coba menghubungi adiknya namun tidak diangkat. Min Tae pun langsung ke rumah adiknya untuk mengetahui keberadaannya. Namun Min Tae tidak menemukan adiknya itu. Kini Min Tae mendatangi tempat gengnya dulu dan bertemu dengan pimpinannya yang bernama Chang Mo. Mereka pun membahas adiknya Min Tae yang bernama Seok Tae. Chang Mo bilang jika Seok Tae memang sering menghilang. Namun Min Tae tetap menanyai Chang Mo dengan sedikit ancaman. Chang Mo pun tetap bersikap tenang menghadapi Min Tae. Anak buah Chang Mo bilang kepada Min Tae jangan mencari Seok Tae lagi karena masalah yang Seok Tae buat sudah dibereskan oleh mereka. Min Tae pun melenggang saja. Di tempat makan kini ada anak buah Chang Mo lain datang dan ditanyai lagi oleh Min Tae tentang keberadaan adiknya. 형님이 여기 오면 안 되는 거 아닙니까? 그래서 속돼요. Di situ anak buah Chang Mo pun sedikit menjelaskan dan mengingatkan untuk tidak mencari Seok Tae lagi. Pada keesokan harinya Min Tae melihat adiknya Seok Tae sudah terbujur kaku di kamar jenazah dan disaksikan dua orang polisi. Kini Min Tae diajak ngobrol dengan dua orang polisi itu. Mereka menanyakan keberadaan istri adiknya yang bernama Yuen Yang. Karena Min Tae didesak terus oleh para polisi, Min Tae pun keluar dari situ. Kini Min Tae mendatangi tempat Chang Mo, tetapi dihadang oleh anak buahnya karena Min Tae tidak boleh masuk sehingga terjadilah pertarungan di tempat ini. Walaupun Min Tae sendiri, dirinya tidak takut dengan semuanya dan dapat menghajar anak buah Chang Mo. Min Tae yang akan kalah diselamatkan dengan dibawa pergi oleh Bayang Kyu. Kini polisi itu yang bernama Chang Yong mendatangi Ho Ryong untuk mengetahui keberadaan Yuen Yang. 바람이 아니라 차문영 씨 동거하거나 만난 적이 있으신가 해가지고. 작년에 두 분이 어떤 사이신지. Chang Yang pun menginterogasi Ho Ryong. Chang Yong tidak mendapatkan informasi yang diinginkan lalu meninggalkan tempat Ho Ryong. 따로 여쭤볼 게 있으면 다시 Di tempat Min Tae dirinya didatangi oleh tangan kanan Chang Mo dan diintimidasi karena telah melakukan penyerangan tadi di markasnya. Min Tae pun malah menanyakan tentang adiknya dan dijawab untuk mempertanyakan kepada Yuen Yang saja. 아무래도 이번엔 번지송이한테 가서 물어봐라. Kini Min Tae mengikuti kemana Ho Ryong pergi karena Min Tae sedikit mencurigai Ho Ryong. Ternyata Ho Ryong mendatangi rumah adiknya Min Tae.
Horyong pun melihat-lihat isi rumah itu. Mereka berdua pun bertemu di dalam rumah itu dan Min-tai menanyai Horyong tentang MUN Yang. Horyong pun tidak menjawabnya dan akan pergi, tetapi hal ini membuat Min-tai sedikit emosi. Namun datanglah Chang Yong dan mereka dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Horyong dulu yang diinterogasi. 그래도 야해. Dan ada seorang detektif wanita yang membaca bukunya Horyong yang isinya seperti kejadian sekarang, dan Horyong pun pergi dari kantor polisi yang diikuti Min-tai. 사람들은 얘기 그만들 하시고. 자, 돌아가셔도 됩니다. Kini Min-tai sedikit menanyakan hal itu kepada Horyong. Namun Horyong bilang jika itu hanya sebuah novel. Kini Horyong mendatangi tempat kerja adiknya MUN Yang, adiknya MUN yang bernama Seo-du. Seo-du menyalahkan apa yang telah kakaknya lakukan karena terinspirasi dari buku novel milik Horyong. Seo-du yang kesal pun menyuruh Horyong untuk pergi saja. Kini di rumahnya Seo-du bertemu dengan Min-tai. Mereka pun berbincang-bincang dan Seo-du menyalahkan adiknya Min-tai karena telah membuat kakaknya sengsara. Hal ini membuat Min-tai sedikit emosi. Min-tai pun mencari anak dari adiknya dan juga MUN Yang. Dirinya mendapat informasi dari tetangga rumah adiknya dan kini mendatangi sebuah kedai untuk menanyakan keberadaan MUN Yang. 불러드릴까요? 잘 모르겠는데. Kini Min-tai mencari ke dalam lagi dan tidak menemukannya. Kini dirinya mencari ke setiap sudut di dalam pasar itu untuk menemukan MUN Yang. Min-tai kembali ke kedai itu dan mengancam akan menghabisi semuanya jika tidak menceritakan semuanya. Akhirnya ibu pemilik sedikit memberikan jawabannya. Min-tai dan Bayang Qiu mengendarai mobil menuju kampung halaman MUN Yang. Hal ini juga dilakukan oleh Horyong. Para detektif pun tidak tinggal diam untuk mengikuti mereka. Min-tai datang ke tempat itu dan mulai melihat-lihat tempat itu. Kemudian menanyai pemilik kafe tentang MUN Yang. Ada orang yang sedikit memanas-manasi Min-tai sehingga membuat Min-tai murka. Kini Horyong pun datang ke tempat itu dan bertemu dengan Min-tai. Mereka berdua pun mengobrol dan Min-tai menanyai maksud kedatangan Horyong ke tempat terpencil ini. Kini Horyong pun sedikit menjelaskan kepada Min-tai. 왜 그런 거야? 이유 알면서 모르는 척을 하는. 당신 동생이 어떤 사람이? 그래서 Min-tai mendapatkan informasi keberadaan MUN Yang dan diantarkan ke tempatnya. 나 배달 안 시켰는데? Namun ternyata MUN Yang tidak berada di situ dan Min-tai menghajar polisi tersebut.
여기 아저씨 집이야? 어떻게 오셨을까? Kini Mintai mengikuti mobil Horyong namun terhalang oleh preman-preman tadi di kafe. Kini Mintai menghajar preman itu lagi dan dapat kabur dari situasi itu. Kini kita dibawa waktu itu dan diperlihatkan saat Chang Mo sebenarnya yang telah menghabisi adiknya Mintai, yaitu seoktai pada waktu itu. MUN yang pun diberi arahan oleh Chang Mo untuk tetap tutup mulut dan pergi supaya putrinya dapat selamat juga. 경찰한테든 민태한테든 죽는 거야. Kita kembali ke masa sekarang, Horyong dan juga Mintai mencari keberadaan MUN yang di sebuah terminal dan masuk di setiap bus. Para detektif pun juga sudah datang dan mencari keberadaan Munyong juga. Ternyata Horyong yang mengetahui MUN Yong dulu dan Mintai selanjutnya. Tetapi tiba-tiba Bayang Qiu mengeksekusi MUN Yong di tempat itu lalu kabur. Kini Bayang Qiu pun dikejar oleh Mintai menggunakan taksi Yagen telah dirinya ambil. Bayang Qiu pun sangat ketakutan karena dikejar oleh Mintai. Namun Bayang Qiu dapat tertangkap oleh Mintai. Bayang Qiu hanya meminta maaf saat diinterogasi oleh Mintai. Mintai mendatangi markasnya Chang Mo lagi. 더 시켜드릴까? 어딨어? 올라가요. Namun dihadang oleh anak buah Chang Mo dan Mintai pun menghajar semuanya dengan mudah. Setelah itu Mintai mendatangi Chang Mo di tempatnya. Namun harus berurusan dengan anak buahnya lagi, dan Mintai mudah mengeksekusinya. Kini Mintai menginterogasi Chang Mo tentang kematian adiknya. Namun jawaban Chang Mo membuat Mintai kesal lalu menghabisinya. 그러게. 형님. 봤으면 됐지 뭘. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.